Selamat siang. Siang, Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sebelum kita masuk di materi pembelajaran matematika, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah? Tadi sudah istirahat, sudah makan toh? Ya, berarti semua sudah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya, pada materi sebelumnya, kalian sudah cari pengertian dari pinjaman, investasi, serta kalian sudah menghitung waktu sebelum kita menghitung bunga. Masih ingat tidak apa itu bunga? Bunga dalam matematika keuangan ya, bukan bunga dalam pelajaran biologi. Siapa yang masih ingat apa itu bunga dalam matematika keuangan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, Tisri. Apa itu bunga? Bunga adalah penambahan modal pokok yang dihitung berdasarkan persentase suku bunga dan lama waktu modal pokok tersebut diinvestasikan. Jadi Tisri sudah jelaskan apa itu bunga. Nah, selanjutnya untuk pelajaran matematika kita akan menghitung persentase. Kalian masih ingat persen itu artinya apa, Nak? Per 100. Jadi kalau misalnya kita disuruh menghitung nilai dari 2% kali 10.000, itu berapa nilainya? Kalau 2% kali 10.000? 200. Dapat 200 dari mana, Rebecca? Coba tulis jawabannya. Coba dikerjakan. 2% kali 10.000 dapat 200 dari mana? 2% kali jadi hasilnya sama dengan 200. Oke, kita bertepuk tangan untuk Tisri dan Rebecca. Ya. Selanjutnya, jadi untuk tujuan pembelajaran dari kita belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, yang pertama memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Biasanya bunga ini dikenakan kalau kita bikin apa? Pinjam. Selain pinjam apa lagi? Selain kita meminjam, dikenakan bunga. Selain meminjam apa lagi yang dikenakan bunga? Hah? Pinjam dengan utang kan hampir sama. Selain pinjam dan utang. Yang kemarin waktu kalian baru masuk sekolah, itu kalian ada disuruh buka apa? Tabungan di Bank Mini toh? Ya, berarti selain pinjaman, bunga digunakan juga pada tabungan. Jadi pada pinjaman dikenakan bunga, pada tabungan juga dikenakan bunga. Jadi investasi itu seperti kita menabung. Menabung kan bukan hanya dari uang saja toh. Menabung itu seperti apa selain uang? Yang investasi selain menabung itu apa, Nak? Selain menabung uang, investasi itu seperti apa? Saham, membeli saham. Yori sudah beli saham, mantap. Selain menabung uang, saham, meminjamkan uang, itu kan kita memberi pinjaman, bukan investasi. Oh, kasih bunga ya, jadi investasi nanti untuk kamu. Boleh. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini. Pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal awal atau pokok pinjaman. Besar bunga tetap sama di setiap periode. Jadi bunga tunggal itu hanya dihitung berdasarkan modal awal dan setiap periode nilainya selalu sama. Selanjutnya rumus bunga tunggal. Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah N kali I. Dengan nilai dengan Mn ini adalah modal akhir. M0 ini yang modal awal, kemudian I adalah
suku bunga, dan N adalah periode. Periode ini biasanya dalam apa? Iya, waktunya dalam apa? Hari bisa, bulan, tahun. Sebelumnya kita sudah belajar tuh 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Ya. Jadi periode ini waktu biasa dalam bulan, dalam tahun. Nah, selanjutnya bunga majemuk. Nih, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal ditambah bunga yang telah dihitung pada periode sebelumnya. Bunga diakumulasikan dan menjadi bunga berbunga. Jadi nama lain dari bunga majemuk adalah bunga berbunga. Karena setelah dibungakan, dia dibungakan lagi. Sehingga namanya bunga berbunga. Rumusnya hampir sama dengan bunga tunggal. Kalau yang tadi suku bunga dikali periode, kalau yang ini 1 ditambah I pangkat N. Kalau yang tadi N-nya dikalikan, kalau yang ini dipangkatkan dengan N. Nah, ini gambar apa, Nak? Bank. Ini gambar bank toh? Kalian sudah pernah ke bank kah belum? Bikin apa di bank? Sampai pinjam uang di bank. Ada yang pernah dapat uang PIP? Tidak. Siapa yang dapat? Ya, uangnya kemarin diambil di mana, Nak? Di bank? Uang PIP. Ya, diambil di Bank BRI. Ya. Jadi bank itu tempat kita menabung, tempat kita mengambil uang, sama tempat untuk apa juga? Meminjam. Tadi menabung Ibu sudah sebut. Jadi bank tempat untuk menabung, pinjam uang, sama mengambil uang. Nah, ini ada kasus. Nah, kasus ini Ibu sudah sediakan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ibu bagi satu kelompok satu, nanti dikerjakan secara berkelompok. Yang selesai duluan dapat apa? Yang selesai duluan dapat love. Nanti kerja. Yang selesai duluan nanti dapat love. Dapat love besar dari Ibu. Nah, kita lihat soalnya sama-sama ya. Baru nanti kalian lihat langkah-langkah kerja di LKPD. Ini soalnya Marta menabung uang sebesar 10 juta rupiah di bank. Bank tempat Marta menabung memberikan bunga sebesar 6% setiap tahun. Dapatkah kamu menentukan uang Marta setelah 5 tahun jika bank memberikan bunga secara tetap atau bunga tunggal? Atau dapatkah kamu menentukan uang Marta setelah 5 tahun jika bank memberikan bunga secara kontinu atau disebut sebagai bunga majemuk? Jadi di sini Marta menabung selama 5 tahun. Suku bunganya dikenakan 6% setiap tahun. Perlu dirubah tidak? Bulan ke tahun, tahun ke bulan. Perlu dirubah kah tidak? Suku bunganya dalam tahun. Periodenya dalam? Bertanyalah pada guru apabila terdapat materi yang kurang jelas. Selesaikan seluruh kegiatan pada LKPD sesuai perintah dan diskusikan dengan anggota kelompokmu. Dan tuliskan penyelesaian pada tempat yang telah disediakan. Jadi apa yang kalian ketahui? Diketahui apa saja, baru isi. Ini kan ada contohnya toh? Ya. Tinggal lengkapi titik-titik sama dengan contoh yang di atas. Siap. Oke. Siap. Bisa? Bisa. Ya, ditulis. Materinya kan sudah ada di buku toh? Ya, lihat materinya di buku. Dia lagi-lagi
Iya, yang ini tuh isi titik-titiknya bentuknya sama seperti di atas ini. Jadi ini kan sudah dikasih contoh pertama, contohnya modal apa dulu ya tadi? Yang pertama Iya. Ini kan sudah dicontoh. Ada modal pada akhir tahun pertama, pada akhir tahun kedua, pada akhir ke tahun ketiga. Sekarang kamu isi yang akhir tahun keempat dan akhir tahun kelima. Caranya sama dengan yang di atas. Yang ini juga tabelnya ini juga diisi. Ini kan sudah sampai yang tahun ketiga. Nah, tahun keempat dengan tahun kelima juga kalian isi. Baru nanti tulis hasil akhirnya tuh, kesimpulannya tuh kalian tulis rumusnya. Sudah ya, waktu kerjakan soal sudah selesai. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi perwakilan saja ya, satu kelompok satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Tapi sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri biar tidak terlalu sepi, sunyi, senyap. Kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Tadi Ibu dengar ada yang bilang love kecil, love besar. Oh ya. Kalian sudah tahu tepuk love? Sudah. Oke, kita tepuk love saja sudah ya. Yang lain, kita tepuk love saja sudah. Kalau begitu, ada yang kita tepuk matematika. Tahu tepuk matematika? Dalam matematika ada perhitungan apa saja? Yang pertama? Tambah, kali, kurang. Kalau tambah bentuknya bagaimana? Begini. Kalau kurang? Begini. Kalau kali? Kalau bagi? Begini. Bagi begini toh? Oke, kita tepuk matematika ya. Tepuk matematika. Tambah. Ulang, tidak konsentrasi. Habis tambah kurang, habis kurang kali, habis kali bagi. Oke, kita ulangi. Tepuk matematika. Tambah, kurang, kali, bagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Ulang, matematika mudah dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Salah Ibu. Itu ada penjepitnya, ya. Oke, pertama tulis dulu rumusnya. MN sama dengan MO 1 plus 1 tambah 1 dikali, sorry ya, di sini lupain. MN MO sama dengan modal awal ditambah 1 dalam kurung 1 ditambah 0,06 yaitu berapa tadi? Guys bantu dong. Apa teman kelompok maksudnya? Ini apa ya? Persennya, astaga Tuhan. Kali dengan, ya Ibu. Oke Ibu. Sorry. Ulang. Kamu tahu rumusnya tuh? Rumus bunga tunggal MN sama dengan MO dalam kurung 1 plus 1 I kali N. Cara pengerjaannya, masuk ke dalam kurung dulu. Yang dikerjakan duluan 0,06 dikali dengan 5%. Didapat hasilnya ditambah dengan 1 lalu kali 10. Hasilnya 13 juta. Sudah?
bunga tunggal. Begitupun juga majemuk tapi rumusnya agak berbeda sedikit, yaitu N-nya dikasih keluar, tidak di dalam. N-nya di atas. Iya dipangkat. Ini dipangkat loh. Masa kalian nggak tahu sih? Habis itu dikasih turun ke bawah. Yang ini dulu di salah. Dalam kurung dulu. 1 ditambah 0,06. Selesai dari itu, kira-kira apa? Ya, benar sekali Yoris. Iya, dipangkatkan 5. Jangan terlalu tegang ya. Dipangkatkan 5 lalu dikali dengan 10 juta. Tepuk tangan buat Yoris. Hasilnya 13.380.000. Oke? Selisih berapa ya? Berapa? Tisri? Ya, Tisri sudah kasih tahu 380. Tepuk tangan buat Tisri. Oke? Ada yang belum paham nanti tanya ke Ibu. Ih, enak sekali. Iya, masa sendiri di pondok. Oke, Ibu. Oke. Demikian presentasi dari teman kalian. Ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari teman kalian? Tidak, Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau begitu, yang berdasarkan hasil perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk, bunga tunggal setelah 5 tahun Marta punya uang berapa juta? 13 juta. 13 juta. Kalau perhitungan dengan bunga majemuk, uangnya Marta setelah 5 tahun 13 juta. 13 juta 13.380.000 rupiah. Jadi kalau kalian jadi Marta, kalian pilih sistem bunga majemuk atau bunga tunggal? Kenapa pilih bunga majemuk? Karena lebih besar, ya. Supaya cepat kaya, iya. Orang tujuanmu biar kaya ya, nak. Iya, memang. Oke, jadi untuk bunga tunggal dan bunga majemuk, Ibu anggap kalian sudah paham tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Ibu mau tanya sekarang, kesimpulannya apa dari kalian belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk? Apa yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa ambil kesimpulan? Angkat tangan. Yang bisa ambil kesimpulan siapa? Kesimpulannya apa, nak? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari kita belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, silahkan Magrit. Ya, silahkan Rini jelaskan. Tidak, Ibu. Silahkan, tidak apa. Apa saja? Ibu tadi itu cuma cara memang saya. Ya. Yang kau sudah yang tadi. Esther yang jelaskan. Oke, dari pembelajaran kesimpulan hari ini yaitu awalnya tidak tahu perhitungan tentang bunga tunggal dan majemuk. Awalnya secara khusus saya tidak tahu perhitungan tentang bunga tunggal dan majemuk. Setelah mendapatkan materi tentang bunga, akhirnya saya dapat mengetahui bahwa cara perhitungan bunga tunggal seperti apa dan perhitungan bunga majemuk seperti apa. Dan dari teman punya presentasi, saya pun juga agak mengerti. Bukan agak tapi memang mengerti, Ibu. Mulai mengerti tentang bunga majemuk ini. Jadi yang mana yang posisi kamu pakai bunga tunggal atau bunga majemuk? Kesimpulan kamu? Lebih tertarik ke bunga majemuk, Ibu. Oke, terima kasih Esther. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Senangkah tidak belajar matematika? Senang. Senangnya karena apa? Kenapa senang?
Tuh, jadi kalau kalian lihat rumus banyak-banyak pasti pusing toh. Tapi kalau Tapi kalau sudah masuk di otak ternyata mengiranya seperti kita harus tahu sampai kalian. tepuk tangan untuk Rini. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang anuitas. Masih berhubungan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Sama-sama sistem pembayaran, tapi sistem pembayarannya dinamakan anuitas. Kalian boleh cari di internet, di Google apa itu anuitas, biar minggu depan Ibu tinggal jelaskan materi sama perhitungan secara anuitas. Oke, terima kasih. Selamat siang.